Israel telah mendeportasi aktivis iklim Greta Thunberg dan 3 orang lainnya Selasa 10 Juni 2025. Tindakan itu dilakukan Israel selesai menyita kapal Medlin yang mengangkut 12 aktivis internasional itu. Dikutip dari Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa Thunberg terbang dari Tel Aviv pada Selasa pagi. Ia dipulangkan ke Swedia melalui Prancis. Saat tiba di Bandara Roissy Charles de Gaulle, Paris, Thunberg menyatakan bahwa ia dan teman-temannya telah diculik di perairan internasional. Sementara Omar Farid, reporter yang juga berada di Medlin, turut dideportasi bersama Thunberg. Ia menyatakan para aktivis Medlin ditahan selama 3 hari dan ditolak haknya untuk menghubungi siapapun, bahkan pengacara. Mereka juga dipaksa untuk menandatangani dokumen-dokumen tanpa mengetahui isinya. Di sisi lain, 8 aktivis lainnya masih ditahan oleh Israel dan dibawa ke pengadilan peninjauan penahanan di Ramleh. Diketahui, pengadilan itu meninjau perintah penahanan yang dikeluarkan terhadap mereka sambil menunggu proses deportasi. Israel akhirnya mendeportasi 4 aktivis kapal Medlin yang berlayar ke Gaza. Keempat orang itu termasuk aktivis iklim Greta Thunberg yang vokal menyuarakan dukungan untuk rakyat Palestina. Sedangkan 8 lainnya masih ditahan di Israel dan dibawa ke pengadilan. Dikutip dari Al Jazeera, Israel rupanya mengenakan larangan masuk untuk para aktivis kapal Medlin tersebut. Hal itu lantaran para aktivis tersebut diklaim memasuki negara Israel secara ilegal. Kemudian pada Senin 9 Juni 2025, Israel memberlakukan larangan masuk selama 100 tahun pada para aktivis itu. Diberitakan sebelumnya 12 aktivis yang berlayar dengan kapal bantuan Medlin ditahan di Israel. Mereka juga dipaksa untuk menandatangani sejumlah dokumen yang tak diketahui isinya. Bahkan mereka tidak diperbolehkan untuk menghubungi siapapun termasuk pengacara. 8 aktivis yang tergabung di kapal bantuan Medlin ditahan oleh pasukan pendudukan Israel. Sementara 4 lainnya dideportasi dari Israel pada Selasa 10 Juni 2025. Termasuk aktivis iklim Greta Thunberg yang telah diterbangkan ke Swedia melalui Prancis. Dikutip dari Al-Mayadin, para aktivis yang masih ditahan diketahui tak mau dipulangkan ke negaranya masing-masing. Mereka menolak untuk menandatangani surat deportasi yang diajukan pihak Israel. Alhasil mereka tetap ditahan dan akan dibawa ke pengadilan. 8 dari 12 aktivis internasional itu bakal digiring ke pengadilan peninjauan penahanan di Ramleh. Nantinya, pengadilan itu bakal meninjau perintah penahanan yang dikeluarkan terhadap para aktivis itu. Adapun para aktivis tersebut juga mendapat larangan masuk dari Israel selama 100 tahun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Bahkan perang tersebut harus dihentikan secara permanen. Diketahui permintaan itu dilontarkan Trump dalam panggilan teleponnya pada Senin 9 Juni 2025. Dikutip dari The Times of Israel, Trump dilaporkan menyinggung soal kerangka kerja Witkoff yang dinilai bakal menghentikan perang selama 60 hari. Nantinya setengah dari sandera Israel yang ditahan Hamas akan dibebaskan. Namun Netanyahu sejauh ini menolak untuk merundingkan kesepakatan gencatan senjata demi mengakhiri perang. Presiden Amerika Serikat dilaporkan menyatakan pada Netanyahu bahwa mengakhiri perang di Gaza akan membantu proses negosiasi nuklir dengan Iran. Trump sendiri juga mengesampingkan serangan terhadap Iran karena Amerika Serikat berusaha mengendalikan program nuklir Teheran. Washington diketahui mengiming-imingi imbalan berupa keringanan sanksi. Militer Israel melancarkan serangan laut terhadap kota Hodeidah di Yaman Selatan, Selasa 10 Juni 2025. Serangan itu terjadi beberapa jam selesai Israel mengeluarkan perintah evakuasi terhadap 3 pelabuhan utama di Yaman. Dikutip dari Palestine Chronicles, Angkatan Laut Israel menarget dermaga pelabuhan Hodeidah dengan 2 serangan. Israel sendiri juga mengonfirmasi bahwa pasukannya melesatkan serangan tersebut. Pihaknya mencatat ini merupakan kali pertama Angkatan Lautnya dikerahkan dalam konflik dengan Yaman. Disampaikan juru bicara militer Israel Avichai Adrei, kapal rudal menarget pelabuhan Hodeidah. Operasi itu sebagai balasan atas serangan pesawat nirawak dan rudal permukaan ke permukaan yang baru-baru ini melesat ke Israel. Seiring dengan itu, Menteri Pertahanan Israel Katz memuji serangan yang disebutnya sebagai operasi Angkatan Laut yang berhasil. Ia lantas memperingatkan Yaman
bahwa lengan panjang Israel di udara dan di laut akan menjangkau kemana. 5 negara sekutu Israel menjatuhkan sanksi terhadap 2 menteri Benyamin Netanyahu, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Kelima negara itu adalah Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia. Mereka menjatuhkan sanksi itu buntut pernyataan Ben-Gvir dan Smotrich yang dinilai mengandung penghasutan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dikutip dari Tribun News, Rabu 11 Juni 2025, Smotrich yang merupakan Menteri Keuangan Israel diketahui mendukung perluasan pemukiman Yahudi di tepi barat. Ia juga pernah menyatakan bahwa Gaza harus dihancurkan total serta relokasi warga Palestina ke 3 negara. Sementara itu, Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional, terang-terangan mendukung tindakan kekerasan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina. Ia diketahui turut menolak pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ben-Gvir pun menyarankan agar warga Palestina keluar secara sukarela dari tanah mereka. Alasan-alasan itu membuat 5 negara barat geram hingga menjatuhkan sanksi pada mereka. Sanksi itu mencakup pembekuan aset dan larangan perjalanan. Diketahui, sanksi itu dijatuhkan secara personal dan tak ditujukan pada institusi pemerintahan Israel. Sebuah rudal meluncur dari Yaman dan memicu sirine serangan udara di wilayah Palestina yang diduduki Israel dan Al-Quds. Diketahui serangan itu terjadi pada Selasa 10 Juni 2025. Militer Israel melaporkan adanya sebuah proyektil yang diluncurkan dari Yaman. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan pendudukan Israel IOF menyatakan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi peluncuran rudal itu. Ledakan keras juga dilaporkan terdengar di wilayah Al-Quds. Seiring dengan itu, Menteri Keamanan Israel Katz mengancam akan memberi respons kuat jika Yaman terus menyerang. Diketahui, Angkatan Laut Israel juga melesatkan serangan di provinsi pesisir Hodeidah di Yaman Barat. Pihaknya menyerang dermaga pelabuhan Hodeidah.